Oke, halo, masih dengan Shelina di sini. Di sini saya akan mengulas kembali bab 4 pada materi Word. Di sini kita diminta jelaskan macam-macam menu pada Word. Langsung saja, yang pertama yaitu pada menu file. Pada menu file terdapat submenu new yang digunakan untuk dapat membuat suatu dokumen baru. Lalu open yang digunakan untuk dapat membuka dokumen yang sudah ada sebelumnya. Save digunakan untuk dapat menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan saat ini. Lalu save as. Save as ini digunakan untuk dapat menyimpan dokumen dengan nama ataupun format baru. Save as serta save ini sama ya, sama tapi tetap berbeda. Lalu berikutnya terdapat pada uh, menu terdapat pada menu home. Pada menu home ini terdapat submenu clipboard. Submenu clipboard ini digunakan untuk dapat mengelola konten yang telah disalin, dipotong, ataupun ditempel sebelumnya. Lalu yang kedua terdapat font. Font ini digunakan untuk dapat mengatur gaya, ukuran, serta warna pada teks yang telah kita buat pada dokumen kita. Lalu yang ketiga yaitu terdapat paragraf. Paragraf di sini mengatur format untuk paragraf seperti perataan, identasi serta spasi pada uh, suatu paragraf atau suatu kalimat. Lalu yang keempat ada style. Style ini digunakan untuk dapat menerapkan gaya format yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut pada menu insert. Pada menu insert terdapat submenu page. Submenu page ini digunakan untuk dapat menyisipkan halaman baru ke dalam dokumen. Lalu yang kedua yaitu table. Table ini untuk dapat menyisipkan suatu tabel ke dalam dokumen. Yang ketiga yaitu terdapat link. Link ini digunakan untuk menyisipkan tautan ke halaman web ataupun dokumen lainnya. Yang keempat terdapat teks. Teks ini digunakan untuk dapat menyisipkan teks khusus seperti teks dengan efek khusus ataupun teks word art. Berikutnya terdapat menu design. Menu desain ini terdapat submenu yaitu terdapat themes, tema, untuk mengubah tema desain pada dokumen sesuai yang kita inginkan ya. Lalu yang kedua terdapat varian. Varian ini digunakan untuk dapat mengubah variasi desain di dalam sebuah tema yang sama. Lalu selanjutnya terdapat page setup. Page setup ini digunakan untuk dapat mengatur tata letak halaman seperti ukuran teks, orientasi, serta margin. Sesuai seperti yang kita inginkan ataupun sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat terdapat background. Background ini digunakan untuk dapat menambahkan latar belakang pada suatu dokumen seperti pada namanya. Berikutnya yaitu pada menu layout. Menu layout juga terdapat beberapa submenu yaitu margin. Margin ini seperti namanya digunakan untuk dapat mengatur halaman margin ataupun margin halaman. Lalu yang kedua terdapat size untuk dapat mengatur ukuran kertas. Ada A4, HVS, ataupun lainnya sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu terdapat kolom. Kolom ini membuat tata letak dengan beberapa kolom. Lalu ada break. Break ini digunakan untuk dapat memisahkan bagian dokumen dengan jeda halaman ataupun jeda bagian. Berikutnya terdapat menu reference. Menu reference ini sudah pastinya terdapat beberapa submenu lainnya seperti table of content yang digunakan untuk dapat membuat daftar isi suatu dokumen. Lalu yang kedua footnotes ataupun catatan kaki. Hal ini seperti namanya digunakan untuk dapat menambahkan catatan kaki dari suatu dokumen. Yang ketiga ada citation bibliography. I don't know. Tolong koreksi kalau salah pengejaannya. Terima kasih. Kembali ke topik. Citation and bibliography ini digunakan untuk mengelola kutipan serta daftar pusaka dari suatu dokumen yang telah kita buat sebelumnya.
Lalu yang keempat terdapat caption. Caption ini digunakan untuk dapat menambahkan keterangan gambar ataupun suatu tabel. Berikutnya yaitu pada menu mailings. Menu mailings ini tidak banyak. Menu mailings ini hanya terdapat 3 submenu, yaitu diantaranya envelopes yang digunakan untuk mencetak amplop, labels untuk dapat mencetak label, lalu mail merge yang digunakan untuk menggabungkan data dari sumber eksternal ke dalam suatu dokumen. Berikutnya terdapat menu review ini terdapat beberapa submenu yaitu seperti proofing. Proofing ini digunakan untuk dapat memeriksa suatu ejaan serta tata bahasa. Lalu yang kedua, terdapat komen. Komen ini digunakan untuk menambahkan komentar ke dalam suatu dokumen. Yang ketiga, terdapat tracking. Tracking ini digunakan untuk dapat melacak perubahan yang dilakukan dalam suatu dokumen. Lalu yang keempat, terdapat change. Change ini digunakan untuk dapat menerima ataupun menolak perubahan yang diajukan di dalam sebuah dokumen. Lalu menu yang terakhir, yaitu menu view. Menu view ini terdapat beberapa submenu lainnya seperti dokumen file yang digunakan untuk dapat mengubah tampilan dokumen seperti tampilan normal, tampilan membaca, ataupun tampilan web. Maafkan apabila tulisannya memang sedikit lebih kecil daripada pada halaman lainnya, karena memang sedikit lebih banyak ya penjelasannya. Lalu kita kembali ke topik. Yang kedua terdapat show or hide. Untuk dapat menampilkan ataupun menyembunyikan elemen-elemen di dalam sebuah dokumen, seperti batas halaman ataupun karakter sembunyi. Lalu yang ketiga terdapat zoom. Zoom ini untuk dapat mengatur tingkat pembesaran tampilan dokumen, seperti zoom in untuk memperbesar lalu zoom out untuk mengecil. Lalu yang keempat yaitu untuk mengatur tata letak jendela ataupun window. Baik, mungkin segitu saja dari saya dan masih banyak lagi submenu-submenu lainnya yang terdapat pada menu-menu yang tidak saya sebutkan karena kekurangan halaman dan keterbatasan waktu. Baiklah, mungkin uh, saya akhiri saja sampai sini. Terima kasih sudah menyaksikan saya mempresentasikan uh, dari bab 1 hingga bab terakhir ini, bab 4. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya sangat memohon ampun. Dan terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Oh iya, dan maafkan apabila di sini memang berisik ya.